Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari bacaan kita Umdatul Tafsir, Tafsir Juz' Amma karya Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, yang mana beliau meringkas dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita masih di tafsir surah Al-Buruj. Terakhir kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma naqamu minhum." Tidaklah mereka orang kafir itu naqamu, menyiksa orang-orang yang beriman, illa ayyuminu billahil azizil hamid, melainkan karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi ayat ini disebutkan sebab kenapa orang yang beriman di masa itu dimasukkan ke dalam api yang di dalamnya sudah dihidupkan api. Jadi orang-orang yang beriman dibakar hidup-hidup. Alasannya karena mereka tidak mau beriman kepada raja, tapi mereka lebih memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Dialah Allah yang memiliki semua kerajaan langit dan semua kerajaan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Faedahnya, ayat ini memberikan isyarat, peringatan dari Allah agar tidak mengganggu orang-orang yang beriman. Dikarenakan siapa yang mengganggu orang-orang yang beriman atau menyiksa orang yang beriman atau bila sampai membunuh orang yang beriman, maka ketahuilah Allah, Tuhan mereka orang-orang yang beriman itu Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Hati-hati. Demikian pula Allah itu lahu mulkus samawati wal ardh, punya kerajaan langit dan bumi. Sehebat apapun raja yang ada di bumi, maka tidak ada yang mampu menandingi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dan mengganggu orang yang beriman, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Oke, ini ringkas saja ayat yang ke-9, masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang ke-10, kalau di kitab tafsirnya di halaman 159, karena di 10 halaman sebelumnya itu isinya kisah yang kemarin kita kisahkan. Allah firman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabun jahannam, bagi mereka azab neraka jahannam, walahum adzabul harir, dan bagi mereka azab yang membakar mereka. Jadi diperingatkan dari Allah, siapa yang memfitnah seorang mukmin dan mukminah dan dia tidak bertobat dari fitnah yang dia lakukan, maka bagi mereka azab neraka jahannam dan azab neraka yang membakar. Pembahasan yang pertama dari ayat ini, apa
bermakna kesyirikan dan kekufuran. Ini makna fitnah yang pertama. Oleh karena dalam surat Al-Anfal Allah mengingatkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah kaum musyrikin hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Apa fitnah di sini? Kata ulama tafsir, fitnah maknanya asyirku, kesyirikan dan kekufuran. Oleh karenanya dalam ayat lain disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apa makna fitnah di ayat ini? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mana fitnah apa? Kesyirikan. Ini maksud dari ayat. Fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan itu adalah fitnah berupa kesyirikan. Dikarenakan pembunuhan dosa besar, tapi masih diharapkan diampuni. Adapun kalau syirik, maka di antara dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, apabila datang kalimat fitnah dalam Al-Quran, artinya ujian. Fitnah bermakna ujian atau cobaan. Bisa dibaca di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Di situ Allah mengulang beberapa kali kalimat fitnah. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman wa hum la yuftanun, dan mereka tidak difitnah? Yakni apakah mereka menyangka mereka tidak akan diuji, tidak akan diberikan cobaan? Di ayat ketiga dijelaskan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah memfitnah orang-orang sebelum mereka. Yakni telah kami uji, telah kami berikan ujian dan cobaan. Ini mana fitnah yang kedua. Mana fitnah yang ketiga? Fitnah bermakna penyimpangan atau kesesatan. Penyimpangan atau kesesatan. Ini bisa dilihat dalam surat Ali Imran di halaman yang pertama. Allah mengingatkan wa amman ladina fi qulubihim zayg. Mereka mengikuti orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ada penyimpangan. Mereka mengikuti takwil-takwil ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili. Mereka mencari-cari fitnah, yakni mencari-cari penyimpangan dan kesesatan. Ini mana fitnah yang ketiga. Mana fitnah yang keempat yang ada dalam Al-Quran? Berarti mengadab, menyiksa atau mengadab. Ini mana fitnah di ayat ini. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang kafir yang memfitnah, yakni apa? Menyiksa dan mengadab laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Kalau diterjemahan, apa terjemahannya di situ? Sama ya? Menyiksa atau mengadab. Maka ini makna yang kelima, fitnah maknanya adalah menghalang-halangi atau menolak. Maka kalau kita baca Al-Quran, ketemu kalimat fitnah, maka maknanya salah satu dari 5. Karena sebagian kita tahu yang fitnah itu apa? Menuduh tanpa bukti. Itu fitnah. Itu pembahasan fikih ya. Tapi kalau bahasa Al-Quran, fitnah maknanya salah satu dari 5. Dan bagi orang-orang kafir yang mereka menyiksa orang-orang yang beriman, sebagaimana dikisahkan sebelumnya, bagaimana siksaannya? Digali balik, dihidupkan api, maka dilempar satu persatu, dibunuh, dibakar hidup-hidup. Perhatikan di ayat ini kata Al-Hasan Al-Basri, ayat ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada seluruh makhluk. Jadi siapapun yang membuat fitnah di tengah-tengah orang yang beriman, tapi kalau dia mau bertobat, Allah akan ampuni dia. Karena ayat ini menjelaskan siapa yang memfitnah orang-orang
yang beriman kemudian dia tidak bertobat, maka diadab dengan neraka jahanam. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau dia mau bertobat, Allah tidak akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Berarti kan ya, sudah kejam luar biasa, membunuh kaum muslimin, membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman, tapi masih ditawari oleh Allah. Kalau mereka tidak bertobat, bagi mereka neraka jahanam. Tapi kalau mereka bertobat, maka mereka diselamatkan dari neraka jahanam. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam ayat. Nanti akan disebutkan di sini Allah menggabungkan dua sifat, wa huwal ghafurul wadud. Allah itu al-ghafur al-wadud, Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Akan kita jelaskan apa rahasia Allah menggandengkan dua nama. Kenapa digandengkan Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Al-Wadud, Maha Mencintai. Dengan demikian selesai bagian yang pertama dari surat ini. Kita masuk bagian yang kedua, bagian yang terakhir, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Mana qari? Siapa yang mau membaca? Ada yang mau menawarkan diri? Mana? Betul, tadi ayat yang ke-11 sampai 22. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-11, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia beramal dengan amal saleh, lahum jannah, bagi mereka surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Di ayat ini ada dua faedah. Faedah yang pertama, hakikat keberuntungan, hakikat dari kemenangan adalah ketika seorang hamba sudah dimasukkan ke dalam surga. Itu hakikat keberuntungan dan kemenangan. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam, mata rohak, wahai Imam, kapan istirahat ini? Kami lihat engkau berbolak-balik membawa kertas, membawa tinta." Apa kata beliau? "Sampai kakiku menginjak surga." Itulah istirahat. Itu sudah menang hatinya. Dan kalimat lain yang masyhur, "Minal mahbah ilal mahbah." Dari tempat tinta sampai ke kuburan, ke liang lahat. Atau kalimat yang masyhur, "Minal mahdi ilal lahdi." Dari buaya sampai ke liang lahat. Oleh karenanya dalam surah Ali Imran menjelaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah kemenangan, keberuntungan yang hakiki. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua berkaitan dengan ayat ini,
tidak merugikan mereka kekalahan di dunia. Perhatikan kisah yang kemarin kita baca. Kira-kira orang yang beriman di kisah itu menang atau kalah? Kalah. Buktinya apa? Mereka ditangkap, dibakar hidup-hidup. Kalah. Dari segi dunia mereka kalah. Tapi dari segi akhirat Allah katakan di ayat ini, orang yang beriman, laki-laki perempuan, beramal saleh, walaupun dia kalah di dunia, tapi di akhirat mereka dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang nyata. Oleh karenanya ketika orang-orang yang beriman di masa Nabi berhadapan dengan kaum musyrikin di medan peperangan, apa kata mereka dalam surat At-Taubah? Wa hal natarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Ketika kalian berhadapan dengan kami, kalian tidak mau menunggu kecuali satu dari dua kebaikan. Jadi orang yang beriman itu kalau perang, mereka akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Ihdal husnayain. Apa itu? Kebaikan yang pertama, kalau menang mereka mendapatkan kejayaan. Kalau kalah dan mati, mereka mati syahid. Jadi maksudnya kami ini kalau berperang, kalau menang ya alhamdulillah, kalau mati pun juga alhamdulillah. Makanya kata Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, dua kebaikan yang didapatkan dalam perang, asy-syahadah wal nusrah. Mati syahid atau ditolong oleh Allah. Itu saja pilihannya. Beda dengan orang kafir, ketika berperang wajib menang. Kalau kalah, mereka sudah dijanjikan finnari khalidina fiha. Maka mereka selalu ingin menang. Kaum muslimin tidak begitu. Menang mereka dapat kebaikan, kalah mendapatkan kebaikan. Maka ini maknanya dari ayat yang ke-11. Allah melanjutkan, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya adab dari Allah sangatlah pedih. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dia Allah yang menciptakan makhluk wa yu'id dan menghidupkannya kembali. Ini maksudnya teguran bagi orang kafir yang telah membunuh orang yang beriman. Jadi orang yang beriman nanti akan kembali dibangkitkan di dalam kehidupan yang abadi. Ini maksud dari ayat. Wa huwal ghafurul wadud. Dikarenakan Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha mencintai. Kita lihat dua nama. Ini dua nama Allah. Al-Ghafur, Al-Wadud. Apa makna Al-Ghafur? Al-Ghafur itu maknanya dzul maghfiratil wasi'ah. Zat yang memiliki ampunan yang sangat luas. Jadi apapun dosa makhluk, sebanyak apapun dosanya, maka ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa yang dilakukan manusia. Oleh karenanya dalam hadis qudsi disebutkan, wahai anak Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosa kalian tinggi menjulang sampai ke langit, maka ampunan Allah itu lebih luas lagi dari dosa kalian. Law ataitani biqarabil ardi khati'ah, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, la ataituka bimithliha maghfiratan, aku akan datang kepadamu membawa ampunan juga sebesar bumi. Itu ampunan Allah. Berdoa al-maghfirah al-wasi'ah. Kemudian al-wadud. Al-wadud ini tingkatan di atas mahabbah. Kalau mahabbah itu cinta. Kalau al-wadud, al-mahabbah al-khalisah, cinta yang murni. Itu wadud. Cinta yang murni. Cinta yang tanpa tendensi apapun. Apapun yang kita lakukan selama kita mau bertobat, Allah tetap mencintai kita. Dan di sini aku sebutkan dua sifat secara bergandengan. Dalam kaidah tafsir al-jamaah rahimahullah, kalau Allah menggandengkan dua nama di akhir ayat, biasanya ada faedah rahasia di sini.
Di sini Allah menggabungkan dua nama, Al-Ghafur, Al-Wadud. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika Allah mengampuni, memaafkan seorang hamba, Allah langsung mencintainya. Ketika Allah mengampuni dan memaafkan seorang hamba, Allah langsung mencintainya. Apapun dosa kita, kalau kita bertobat, Allah menerima tobat kita, Allah langsung mencintai kita. Ini sempurnanya sifat Allah. Beda dengan sifat manusia. Ada manusia ya, dia punya kawan. Kawan ini punya salah yang besar. Dibujuk-bujuk, akhirnya dia memaafkan. Dia memaafkan kawannya yang berbuat salah. Yang jadi pertanyaan, ketika kita memaafkan saudara kita yang berbuat salah, apakah kita langsung mencintainya? Ya atau tidak? Tidak. Yang kita lakukan apa? Hati-hati dengan si fulan. Saya maafkan tapi saya berhati-hati. Itu bedanya makhluk dengan khaliq. Kalau Allah itu ketika memaafkan kita langsung cinta. Kalau kita maafkan, jaga jarak. Ini bedanya sifat Allah khaliq dengan sifat makhluk. Dan itu bukan manusia. Demikian manusia ini sulit isbah, sulit untuk melapangkan dada. Maka ini rahasia kenapa Allah menggabungkan dua namanya, Al-Ghafur, Al-Wadud. Dan Allah punya sifat Dzul 'Arsyil Majid. Allah zat yang memiliki 'arsy yang maha mulia, yang maha agung. Kalimat Al-Majid itu bisa dua bacaan. Sebagian membaca Al-Majid, sebagian membaca Al-Majid. Ada yang membaca dhammah, ada yang membaca kasrah. Yang membaca dhammah, Al-Majid itu sifat untuk Allah, pemilik arsy yang mulia. Yang mulia sampai di sini Allah atau arsy-nya? Allah, karena sifat untuk Allah. Yang membaca kasrah, Al-Majid, sifat untuk arsy. Allah pemilik arsy yang mulia. Berarti yang mulia di situ arsy-nya. Oleh karenanya ada dua bacaan di sini. Al-Majid, Al-Majid. Al-Majid maknanya maha mulia. Dan ini di antara nama Allah yang mencakup banyak nama-nama yang lain. Fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apa yang Ia kehendaki. Jadi Allah berkehendak, apa yang Allah inginkan maka Allah lakukan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah dari apa yang Allah perbuat. Makanya kemarin kita bahas di antara makna nama Allah Al-Aziz adalah Allah maha mencegah sesuatu. Jadi tidak ada satupun yang bisa mencegah Allah untuk melakukan sesuatu. Karena Allah fa'alun lima yurid. Atau hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah bala tentara Fir'aun dari Fir'aun wa Thamud dan kaum Thamud, balil ladzina kafaru fi tadlil, bahkan mereka orang-orang yang kafir senantiasa mendustakan. Di tiga ayat ini faedahnya adalah tasliyatan lin-nabi. Tiga ayat ini adalah hiburan untuk Nabi Muhammad. Dari mana sisi hiburannya? Allah ingin menghibur Nabi. Ternyata Nabi-Nabi terdahulu juga didustakan oleh kaumnya. Musa didustakan oleh Fir'aun dan tentaranya. Nabi Saleh didustakan oleh kaum Thamud. Nabi Hud didustakan oleh kaum 'Ad. Jadi Allah mengkhabarkan ini untuk menghibur Nabi. Bahwasanya yang didustakan, yang diingkari, yang dihina oleh kaumnya bukan cuma beliau saja. Nabi-nabi yang lain juga didustakan. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah maha melingkupi di belakang mereka. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan dia Al-Quran yang mulia.
fi lauhin mahfuz, di dalam al-lauh al-mahfuz, kitab yang terbuat dari cahaya yang berisikan ayat-ayat Al-Quran dan berisikan catatan takdir manusia. Dan demikian selesai dari surat Al-Buruj. Kita masuk ke surat setelahnya, yaitu tafsir surat At-Tariq. Tafsir surat At-Tariq, surat yang ke-86, wahiyya makkiyah. Ini surat makkiyah. Dan sudah berlalu sebelumnya ya, di Al-Quran cuma ada 2 surat yang diawali dengan kalimat was-samai. Yang pertama was-samai dzatil buruj. Yang kedua was-samai wat-tariq. Jadi cuma dua surat ini yang diawali dengan sumpah was-sama. Pembahasan yang pertama kita bahas mukadimah dulu. Surat ini disebutkan para ulama tafsir namanya ada 3. Ada yang menamai dengan surat At-Tariq, itulah yang masyhur, yang ada di Al-Quran yang biasa kita baca. Yang kedua, ada yang menamakan surat ini dengan nama As-Sama'u Wat-Tariq. Tidak ada waw di awalnya. As-Sama' Wat-Tariq. Ini nama yang kedua. Nama yang ketiga pakai waw. Was-Sama'i Wat-Tariq. Nah, ini 3 nama yang masyhur di sisi para ulama tafsir. Kemudian di antara keutamaan dari surat ini, nah, ini surat yang biasa Nabi baca di sholat Isya. Dikisahkan dalam sebagian riwayat, Nabi kalau sholat Isya membaca 2 surat yang diawali dengan was-sama. Di rakaat pertama Nabi membaca Al-Buruj, di rakaat yang kedua Nabi membaca was-sama wat-tariq. Demikian sebagian meriwayatkan di sholat zuhur atau sholat asar. Nabi membaca sir, membaca pelan, tapi sebagian sahabat masih mendengarkan bacaan. Ini keutamaan dari surat. Oleh karenanya dikisahkan dulu Mu'adz bin Jabal, ini seorang sahabat, ulamanya sahabat, punya semangat himmah yang luar biasa. Beliau ini ketika semangat luar biasa, kadang membaca di dalam sholat itu terlalu panjang. Dikisahkan di sebagian riwayat, kadang beliau membaca di dalam satu sholat itu 2 surat, surat Al-Baqarah dan An-Nisa. Bukan ada yang kelas An-Nas ya, Al-Baqarah, An-Nisa. Itu berapa juz? 5 juz. Satu surat. Sampai ada yang datang mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Mu'adz ini kalau mengimami kami, kadang di waktu subuh atau di waktu isya atau di waktu maghrib panjang sekali, sampai ada akhwalu fis shalah, sampai saya tidak mau datang ke masjid. Salatnya terlalu panjang. Bayangkan ini salat subuh itu kalau dibaca 4 juz 5 juz, selesainya mau syuruh baru selesai. Jadi dia mengadu. Maka Nabi datang menemui Mu'adz dan menegur Mu'adz dengan teguran yang keras. Afattan anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kau ingin membuat fitnah di tengah umat ini? Alangkah baiknya kalau kamu membaca surat As-Sama'i wat-Tariq dan Asy-Syamsi wa duhaha. Maksudnya ringan-ringan saja. Perhatikan madhunya. Tapi kadang di sebagian riwayat Nabi itu pernah sholat maghrib, beliau membaca surat At-Tur. At-Tur itu panjangnya sekitar 1 lembar 1 halaman, 3 halaman. Sholat maghrib membaca 3 halaman. Kadang beliau sholat subuh membaca As-Zalzalah. Nabi itu selang sering, kadang panjang, kadang pendek. Kenapa beliau bisa selang sering? Nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah. Beliau ketika mengimami bisa melihat orang yang berada di belakangnya. Jadi Nabi itu kalau sholat ditampakkan di hadapan beliau siapa makmumnya. Beda dengan kita. Lagi lihat saja tak tahu siapa makmumnya. Oleh karena Nabi diperlihatkan oleh Allah siapa makmumnya. Kadang Nabi panjang, kadang Nabi pendek. Kalau ada yang sakit, ada yang bersafar, ada yang punya hajat, maka Nabi membaca pendek.
Kalau dinampakkan di situ tidak ada yang punya hajat, maka Nabi membaca panjang. Jangan boleh hal ini di antara sholat yang dianjurkan untuk dibaca, terkhusus pada sholat Isya. Di ayat ini ya sholat-sholat yang pendek, di dalamnya hanya ada 17 ayat. Kemudian sebagai pendahuluan lagi, di dalam surat At-Tariq ini ada 4 tema pembahasan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan setiap manusia ada malaikat yang menjaga. Ini pembahasan yang pertama. Setiap manusia ada malaikat yang menjaga. Ini sebagaimana ayat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada seorang jiwa pun malaikat padanya ada hafiz. Hafiz artinya penjaga. Hafizul Quran, penjaga Al-Quran. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua, yaitu penetapan Allah mampu membangkitkan manusia. Penetapan Allah mampu untuk membangkitkan manusia. Ini sebagaimana di dalam ayat innahu ala raj'ihi laqadir. Allah itu maha mampu mengembalikan manusia. Kemudian tema yang ketiga yang dibahas dalam surat ini adalah penetapan asal muasal manusia. Penetapan asal muasal manusia. Ini sebagaimana dalam ayat falyaqul insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu asalnya dari air yang memancar. Dari air yang memancar. Kemudian tema yang terakhir dibahas di surat ini adalah penetapan Al-Quran dan ancaman bagi orang-orang kafir. Penetapan Al-Quran dan ancaman bagi orang kafir. Akhirnya 4 pembahasan akan kita bahas di dalam surat ini. Salah kita baca bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ayat ayat 1 sampai ayat 10. لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Nah, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samaa'i wat-thariq. Demi langit dan demi yang berjalan di malam hari. Kalau kita lihat di Al-Quran, Allah banyak sekali bersumpah dengan langit, was-sama. Apalagi di juz 30 ya, sehingga kita temukan kalimat demi langit. Apa yang terlalu berkaitan dengan sumpah ini? Allah bersumpah atau seringkali bersumpah dengan langit. Alasan yang pertama, karena langit itu di antara makhluk-makhluk yang paling besarnya. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan langit. Nah, langit di antara makhluk yang besar. Oleh karenanya dalam ayat lain disebutkan la khalqus samawati la khalqus samai akbar min khalqin nas. Bahwasanya penciptaan langit itu jauh lebih besar dibanding penciptaan manusia. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dikarenakan langit adalah makhluk yang paling sering dijumpai oleh manusia.
Jadi dimanapun kita berada, pasti kita melihat langit. Kita main ke hutan ada langit, main ke pantai, main ke pegunungan ada langit. Dan itu paling sering tampak dari semua makhluk Allah. Makanya Allah sering bersumpah dengan langit. Kemudian at-tariq asalnya dari kata toroqo, artinya datang di malam hari. Wa-tariq demi sesuatu yang datang di malam hari. Ulama menafsirkan makna at-tariq adalah bintang. Kenapa? Karena bintang itu datangnya kapan? Di malam hari. Jadi toroqo artinya datang di malam hari. Oleh karenanya dalam sebagian hadis Nabi mengatakan, naha atau Jabir menceritakan, naha ayyablu ar-rajulu ahlahu turuqan. Nabi SAW melarang seseorang untuk datang pulang menemui istrinya pulang dari safar turuqan di malam hari. Jadi di zaman Nabi itu kalau ada orang yang pulang safar di malam hari, jangan langsung pulang ke rumahnya, tidur dulu di masjid. Kalau kita langsung pulang ke rumah ya. Nah, nanti akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya apa sebabnya. Mengapa Nabi melarang orang yang pulang safar di malam hari jangan langsung pulang ke rumah, tidur di masjid dulu. Nanti kalau sudah subuh baru pulang. Ada sebabnya di masa itu. Dan di masa itu ada sebabnya. Di masa sekarang sudah hilang sebabnya. Jadi boleh kalau pulang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam langsung pulang ke rumah. Karena kalau langsung pulang tampak dicurigai. Pulangnya subuh dan malam nggak boleh ya pulang subuh. Kita jelaskan berkaitan dengan hadis ini karena hadis ini berkaitan dengan kalimat qari, datang di malam hari. Dan kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka